Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bertemu lagi dengan Pak Guru dalam pembelajaran matematika materi kecepatan, yaitu tentang menentukan jarak tempuh dan waktu tempuh. Yang pertama yaitu menentukan jarak tempuh. Jarak tempuh dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut, yaitu jarak tempuh sama dengan kecepatan dikali waktu tempuh, atau kalau kita simpulkan menjadi S sama dengan V kali T. Untuk soal yang nomor 1, sebuah kendaraan dengan kecepatan 60 km per jam berangkat dari kota Wonogiri menuju Surabaya. Lama perjalanan kendaraan itu 3 jam. Berapa jarak kota Wonogiri dan Surabaya? Jawab yang diketahui yaitu adalah kecepatan, kemudian waktu. Selanjutnya kita lanjut di rumus. S sama dengan V dikali T. Sama dengan 60 km per jam dikali 3 jam. Jadi jarak kota Wonogiri dan Surabaya adalah 180 km. Contoh soal nomor 2. Sebuah kereta berangkat dari stasiun Balapan ke stasiun Tugu dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Waktu yang ditempuh adalah 24 menit. Berapa jarak antara stasiun Balapan dan stasiun Tugu? Jawab yang diketahui kecepatan sebesar 45 km per jam. Waktu 24 menit harus kita rubah dulu menjadi jam, yaitu 24 per 60 jam. Kenapa per 60? Karena setiap 1 menitnya itu sama dengan 1 per 60 jam. Kita sederhanakan menjadi 2 per 5 jam. Kita masukkan rumus S sama dengan V dikali T. Masukkan angkanya 45 km per jam dikali 2 per 5 jam. Atau 45 dikali 2 per 5. Hasilnya adalah 18 km. Jadi jarak stasiun Balapan dan stasiun Tugu adalah 18 km. Nah, ini bisa untuk latihan kalian ya. Silakan kerjakan di buku tugas. Untuk materi yang kedua yaitu tentang menentukan waktu tempuh. Kemarin kita sudah belajar tentang kecepatan. Tadi di awal kita sudah belajar tentang jarak, sekarang tentang waktu tempuhnya. Jika kecepatan dan jarak tempuh diketahui, maka lama perjalanan atau waktu tempuh dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut, yaitu waktu tempuh sama dengan jarak tempuh dibagi atau per kecepatan. Atau kalau kita simbolkan T sama dengan S per V. Langsung saja kita contoh soal yang nomor 1. Agnes bersepeda dengan kecepatan 2 meter per detik. Berapa detik waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 100 meter? Nah, kita ketahui kecepatan 2 meter per detik, jarak tempuhnya 100 meter. Nah, untuk menjadi perhatian, untuk mencari nanti juga kecepatan, jarak, ataupun waktu, kita harus menyamakan semua satuan. Karena di sini sudah meter per detik dan jaraknya sudah meter, jadi tidak perlu dirubah. Kemudian masukkan ke dalam rumus T sama dengan S per V, sama dengan masukkan angkanya, S-nya tadi 100 meter, kemudian V-nya 2 meter per detik, maka diketahui atau dapat dihasilkan waktu yang ditempuh adalah 50 detik. Jadi waktu yang ditempuh adalah 50 detik. Jarak kota Solo ke kota Jogja adalah 60 km. Pak Bowo berangkat dari kota Solo ke kota Jogja menggunakan sepeda motor. Berangkat pukul 8 dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Pertanyaan pertama, berapa waktu yang dibutuhkan Pak Bowo untuk sampai ke kota Jogja? Pertanyaan kedua, pukul berapa Pak Bowo sampai di kota Jogja? Kita mulai mengerjakan dari nomor 1. Kecepatannya adalah 40 km per jam, jaraknya adalah 60 km per jam.
jaraknya adalah 60 km. Kemudian kita masukkan ke rumus, T sama dengan S per V. Masukkan angkanya 60 km untuk jarak, kecepatannya ada 40 km per jam. Kita sederhanakan menjadi 3 per 2 jam atau 1,5 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan Pak Bowo adalah 1,5 jam. Nah, jawaban yang pertama sudah ketemu. Sekarang nomor 2. Waktu berangkat pukul 8. Waktu yang ditempuh Pak Bowo adalah 1,5 jam atau 1 jam 30 menit. Waktu tiba, yaitu cara mencarinya waktu berangkat ditambah waktu tempuh, yaitu pukul 8 ditambah 1,5 jam atau 1 jam 30 menit. Jadi ketemunya adalah pukul 9. Jadi Pak Bowo tiba di kota Jogja pukul 9. Dan untuk latihan soal anak-anak bisa mengerjakan nomor 1 sampai 5, kerjakan di buku tugas dan selamat mengerjakan.